4 bulan kemudian, perempuan berhijab merah muda itu berjalan keluar dari ruang dekanat. Dia sudah mengurus kepindahannya ke kampus baru. 1 bulan lagi dia akan resmi pindah dari kampusnya. Saat ini selama 4 bulan ini dia harus berusaha untuk kuat setiap kali berpapasan dengan Bima dan Alia. Apalagi kalau melihat mereka bergandengan tangan. Sivana serasa tak kuat menahan air matanya. Dan kenyataannya sampai saat ini Sivana belum bisa melupakan Bima. Alhamdulillah selesai juga. Setidaknya aku sudah bisa keluar dari kampus ini, ucap Sivana lirih. Selamat tinggal kampusku tercinta, Sivana berjalan dengan langkah ringan. Berat rasanya meninggalkan kampus tempatnya menimba ilmu walau cuma 1 semester. Tapi dia sudah bisa beradaptasi dengan teman-teman dan dosennya. Dan di tempatnya yang baru nanti, dia akan belajar dari awal lagi untuk beradaptasi. Sivana tunggu Maura, sahabat Sivana selama berada di kampus itu, mengejar Sivana. Dia ingin memastikan bahwa apa yang ia dengar dari salah satu temannya itu benar atau tidak. Emang benar kalau kamu mau pindah kampus? Maura terlihat sedih. Dia menatap bola mata Sivana. Berharap kalau kabar yang ia dengar itu tidak benar. Emang bener kok, ucap Sivana sambil terus berjalan. Yah kok tiba-tiba gitu sih. Nanti aku sama siapa kalau kamu pindah ke kampus lain? Maura, kan aku sudah bilang sama kamu dari beberapa bulan lalu, kayak anak kecil saja. Kan temen-temen masih banyak, tapi aku paling deket cuma sama kamu saja. Gak usah drama, maaf ya aku udah gak bisa ngelanjutin kuliah di sini lagi Memangnya ada apa sih, sampai kamu harus pindah kampus? Aku akan sangat kehilangan kamu Maaf ya, tak ada yang perlu dibahas lagi. Tapi kita masih bisa sering ketemu. Kamu boleh main ke rumahku kapan saja. Tapi kalau aku di rumah, baiklah kalau memang itu sudah menjadi keputusanmu, aku akan mendukung terima kasih, Sivana berhenti lalu memeluk sahabatnya. Dia dan Maura selalu bersama sejak ospek. Dan hanya Maura teman dekatnya. Tapi sampai sekarang Maura tidak pernah tahu alasan dibalik pindahnya Sivana ke kampus lain. Hati-hati ya kita masih bisa berkomunikasikan. Insya Allah, tali silaturahim tidak boleh terputus, Sivana masuk ke dalam mobil meninggalkan Maura yang masih menatapnya sendu. Berat sekali meninggalkan Maura. Tapi apa yang Sivana putuskan saat ini adalah yang terbaik. Jika dia masih berada di sana, tentu dia akan memikirkan Bima terus. Dan dia akan berdosa jika masih memikirkan suami orang. Ya Allah, semoga ini adalah keputusan terbaik. Hamba melakukan semua ini karena tidak ingin merusak rumah tangga orang. Semoga hamba bisa melupakan Bima ya Allah. Cinta Sivana pada Bima tumbuh dengan sendirinya. Tadinya Sivana selalu menyebut Bima dalam doa. Karena menyebutnya dalam doa adalah cara mencintai yang paling rahasia. Biar Allah saja yang tahu dan dirinya. Karena tak mungkin Sivana mengutarakan lebih dulu. Namun kini, gadis itu tak akan menyebut Bima lagi dalam doanya. Dia telah ikhlas. Dia memilih menjauh. Mungkin inilah takdirnya. Mencintai dalam diam yang pada akhirnya tak akan mungkin dipersatukan. Sakit memang, tapi harus dipaksa untuk bisa sembuh dari luka yang masih menganga. Setelah ini dia akan menjalani kehidupan barunya di tempat yang berbeda. Usia kandungan Alilia kini sudah memasuki usia 9 bulan. Tinggal hitungan hari, dia akan melahirkan. Bima selalu berusaha menjadi suami siaga. Selama dia menikah, Bima selalu menjaga Alia dengan sebaik-baiknya. Meskipun diam-diam dia kadang masih memikirkan Sivana. Bim, kakiku kram nih. Aku pijitin ya. Selonjorkan kakimu. Makasih. Alia menatap suaminya. Selama 4 bulan ini Bima selalu ada untuknya. Dia bahagia sekali merasakan curahan kasih sayang dari seorang Bima. Bagaimana? Udah enakan? Udah Bim? Kok ada yang merembes? Alia merasakan ada yang mengalir di antara kedua kakinya. Bima yang sudah belajar tentang kehamilan,
ikut panik saat melihat ada cairan yang keluar di antara kedua kaki Alia. Mungkin ketubanmu pecah. Sebentar aku panggil papa ya. Bima memanggil Arman dan Eva. Mereka tahu kalau Alia akan segera melahirkan. Alia sudah merasakan kontraksi. Eva dengan setia mendampingi Alia yang sudah bercucuran keringat. Setelah mobil sudah siap, Bima dan Eva membantu Alia berjalan masuk ke dalam mobil. Mereka akan ke rumah sakit setelah ini. Tahan ya Al, ucap Bima saat mereka kini sudah di dalam mobil. Arman tak kalah panik. Dia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Karena kondisi panik seperti ini tidak lantas membuat dia terburu-buru. Dan pada akhirnya malah membahayakan keselamatan. Dia masih berusaha untuk tenang, Ma, sakit. Alia meringis menahan sakit. Sabar ya sayang. Kamu harus kuat. Eva menggenggam tangan putrinya erat. Alia terlihat pucat. Bima juga tak kalah stres. 10 menit kemudian, mobil Arman telah sampai di rumah sakit bersalin. Bima segera mengambil kursi roda yang ada di dekat pintu masuk rumah sakit. Lalu dibantu Arman menaikkan Alia ke atas kursi roda. Bima dengan cekatan mendorong kursi roda Alia. Arman dan Eva kagum dengan ketulusan hati Bima yang selalu menjaga Alia meski anak yang Alia kandung bukanlah anaknya. Arman segera menghubungi Satya dan memberitahukan kabar ini. Suami Bu Alia silahkan ikut masuk mendampingi ya, Lia Sus. Bima mengikuti perempuan berseragam putih-putih itu, masuk ke dalam ruang bersalin. Ini adalah pengalaman pertamanya. Bismillah. Bima terus berusaha untuk tenang melihat istrinya di atas brangkar dengan keringat dan air mata. Membuat Bima tak kuasa menahan harunya. Dia menyayangi Alia, selalu ingin berusaha membahagiakan Alia. Telah berdiri di samping sang istri, menggenggam erat tangannya dan memberi dukungan. Alia mencengkram lengan Bima menahan rasa sakit yang semakin lama, datangnya semakin sering. 4 jam waktu yang dibutuhkan untuk akhirnya bisa. Pembukaan 10. Dokter memandu Alia untuk mengejan. Beruntung ia bisa melalui proses persalinan secara normal. Karena tidak ada masalah apapun dengan kandungan. Di sela-sela ia mengejan, Alia tiba-tiba mengingat dosanya. Saat dia melakukannya dengan Devano. Di mana laki-laki itu sekarang? Laki-laki yang tidak bertanggung jawab menanamkan benih di rahimnya dan pergi begitu saja setelahnya. Harusnya dia yang sekarang mendampinginya. Alia menahan rasa sakit dan mengikuti apa yang diperintahkan dokter. Alia melihat Bima yang juga berkeringat. Laki-laki ini begitu baik. Dia mengorbankan masa depannya sendiri untuk menikahi perempuan hina sepertinya. Ya, Alia merasa dirinya hina. Yang tak seharusnya mendapat suami sebaik Bima. Alia terus mengejan. Bayangan Devano masih terlintas di benaknya. Apakah laki-laki itu tahu betapa sakitnya melahirkan seorang anak? Apa dia tahu bagaimana rasanya dicampakkan? Ya Allah, berilah pelajaran pada lelaki bajingan itu agar dia menyadari kesalahannya. Di tengah perjuangannya melahirkan sang buah hati, Alia tak sadar telah mendoakan Devano. Dan beberapa menit kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki dengan tangisan memenuhi ruangan bersalin. Anakmu sudah lahir Al. Selamat ya. Bima dengan penuh sayang mencium kening istrinya. Dan tak terasa air mata mengalir dari mata Bima. Sebegitu berarnya pengorbanan seorang ibu saat melahirkan seorang anak ke dunia.